Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kluban.net. Kali ini saya memegang wayang Boma Narakasura atau Boma Sitija. Mas, jangan ngawur gitu mas, itu kan wayang Prabu Sumilih, tahu nggak sih? Ternyata ini wayang debatable. Ada yang bilang Boma Narakasura, ada yang bilang Sumilih. Siapakah Boma, siapakah Sumilih itu? Boma Narakasura adalah anak Betara Wisnu yang diaku anak oleh Prabu Kresna, kemudian menjadi raja di Trajutrisna. Sedangkan Sumilih adalah Gatotkaca yang menjadi raja di Kahyangan Jonggring Salaka. Jadi memang ada kerancuan tokoh ini siapa antara Boma dengan Sumilih, terutama di Gagrag Surakarta. Kalau di Gagrag Jogja itu yang seperti ini memang Boma Narakasura, sedangkan Sumilih punya wayang tersendiri yaitu tanpa praba. Jadi ini sama mekutan tapi menggunakan rambut ore, atau model lain menggunakan gelung seperti ini. Dan namanya pun bukan Sumilih tapi Guru Putra atau Prabu Joko. Lalu bagaimana cara membedakan wayang antara Sumilih dengan Boma Narakasura itu? Yang pertama adalah lihat bedahan atau roman mukanya. Prabu Sumilih biasanya ngeblak dari Gatotkaca, jadi mukanya biasanya lebih menunduk, lebih terlihat tenang. Sedangkan Boma Narakasura dibikin lebih tegak atau lebih garang, walaupun sama-sama muka hitam. Atau selain muka juga postur tubuhnya, biasanya yang Sumilih karena ngeblak dari Gatotkaca dibikin sedikit lebih menunduk. Kalau untuk mengamati bedahan atau roman muka dan postur tubuh ini sebenarnya agak susah karena melibatkan perasaan. Jadi kita simak cara kedua, yaitu dengan oleh pembuat wayang Boma Narakasura itu dibikin mempunyai rambut ore 3 seperti ini. Tapi itu pun masih rancu juga karena kreasi zaman sekarang. Gatotkaca pun menggunakan rambut ore seperti itu. Terus ada cara lain untuk membedakannya adalah Boma Narakasura dibikin bermuka biru atau warna emas atau prodo. Sewaktu pementasan, kalau dilihat dari depan clear sangat terlihat jelas, namun kalau dari belakang clear hasilnya sama saja lagi. Nah, terus ada cara lain, yaitu dengan membuat Prabu Sumilih itu menggunakan kayak kotang atau tepatnya rompi ya, rompi dengan motif bintang di dada. Nah, yang seperti ini sebenarnya tidak terbantahkan lagi kalau itu adalah Sumilih. Terus ada cara lain lagi, yaitu dengan menambahkan gelung pada Prabu Sumilih. Jadi mekutan tapi menggunakan gelung, mirip wayang Jawa Timuran. Contohnya seperti ini.
Masih ada lagi caranya yang saya pernah lihat itu, Prabu Sumilih warnanya dibikin gagaan atau tubuhnya berwarna hitam. Itu sebenarnya tidak terbantah juga kalau itu adalah Sumilih, karena dalam pewayangan memang Gatotkaca memiliki wondo yang badannya gagaan atau berwarna hitam. Tapi saya pernah nonton juga Sumilih gagaan itu atau Sumilih berwarna hitam itu digunakan untuk Boma Narakasura juga. Ujung-ujungnya tetap sesuai sang dalang atau sesuai ketersediaan wayang. Wayang Prabu Sumilih itu memang hanya muncul sekali, yaitu lakon Gatotkaca Nagih Janji atau semacamnya lah. Kadang lakon yang sama punya beda nama. Sedangkan Boma Narakasura itu sering muncul utamanya dalam lakon carangan dan lakon-lakon baku, utamanya Rebut Kancing Senopati atau Gojali Suto atau Samba Sebit, dan yang jelas lakon Setija Takon Bapa. Ngomong-ngomong lagi, saya baca buku Bawarna Kawruh Wayang ini. Di sana tertulis wujuding wayangan kang kanggo mujudake para ratu sabrangan yaiku wayang murgan. Upamane kaya kasebut ngisor iki. 1. Arupa kaya Gatotkaca nganggo mekutha praupan ireng jengker. Buku ini aslinya tahun 70-an. Jadi wayang ini dulunya tuh dianggap sebagai tokoh antah berantah, yaitu Ratu Sabrangan. Kalau sekarang Sabrangan pasti kalau nggak Gusen ya Mrenges. Ngomong-ngomong, sejak kapan sih wayang Surakarta itu menggunakan Boma Narakasura bermuka hitam yang akhirnya rancu dengan Sumilih? Kita tanya pada pakarnya wayang, yaitu Mas Rudi Wiratama. Kata dia penggunaannya sebenarnya sudah lama, yaitu awal abad 20. Alasan kenapa digunakan wayang Boma bermuka hitam ini diantaranya yang pertama, bisa jadi, berarti hipotesa ya, pengaruh wayang Jogja. Yang kedua, mungkin karena nggak tega anak Kresna kok mulutnya Gusen. Terus yang ketiga, untuk menyambungkan dengan lakon Setija Takon Bapa yang kebanyakan setijanya menggunakan wayang Antasena Solo zaman dulu. Terus yang keempat, karena Boma itu adalah musuhnya Gatotkaca, jadi biar imbang, sama-sama gagah, mukanya dibikin mirip, sama-sama bermuka hitam. Tadi disinggung anak Kresna kok Gusen. Jadi wayang Boma Narakasura Surakarta zaman dulu itu wayangnya seperti ini, mirip ini, cuma mukanya beda. Gusen alus tanpa taring, bisa dilihat seperti ini. Menurut Mas Rudi lagi, wayang Boma Gusen itu mukanya senada dengan Kresna Wanda Rondon, jadi agak nunduk gitu. Terus ada ciri khas lain, katanya ininya apa namanya ini, bagian ini mahkota yang ini mirip jamang yang di atas itu cuma satu. Menurut dia karena info dari Pak Bambang Suwarno, maestro wayang Solo itu, kalau Boma Gusen ininya dua berarti sudah bukan Boma lagi. Spesifik sekali ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya wayang Boma dan Sumilih ini bisa tuker pakai karena nggak ketemu juga sih.
Syaratnya yaitu yang bermuka hitam. Kalau puma yang biru kayaknya bukan Sumilih itu. Yang warna muka berwarna emas masih bisa juga tukar pakai. Terus saya jadi ingat ada yang bertanya, yaitu Mas Adi Jumadi, itu gimana sih membedakan Boma Narakasura, Sumilih, dan Duryudana. Kok Duryudana? Memang ada yang pernah bikin Duryudana itu mekutan tapi jangka. Itu kalau Duryudana pasti beda sendiri karena dia badannya lebih besar, juga perutnya biasanya gendut. Jadi mirip wayang bokongannya tapi dibikin jangka. Posturnya pasti beda. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.